tentukan oh Yesus atau bukan Yesus. Loh, yang dengarkan saya. Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak Yesus pernah ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu ucapan orang yang keluar dari tanah. Yang bangkit dari kuburan itu kan Yesus. Itu menurut yang keluar dari kubur. Yesus itu. Sekarang yang keluar itu dari kubur menurutmu. Tapi menurut Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadaku, kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Lalu kita Sekarang begini. Ketika Yesus belum disalib, belum ada tragedi penyaliban, Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ini belum penyaliban. Nah, artinya sebelum penyaliban terjadi, segala firman Yesus sudah sampaikan atau masih ada yang belum Yesus sampaikan? sudah disampaikan, yang tertulis kan sudah disampaikan. Nah, sudah disampaikan. Ada nggak ucapan kepadaku telah diberikan kuasa lain di bumi? Setelah kebangkitannya dia mengatakan begitu. Itu Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman setelah itu. Oh salah. Nggak begitu maknanya. Ayo. Kau bantah Yohanes 17:8. Jadi kau kan mengkunci-kunci seolah-olah Yesus yang mengunci bukan saya. Yang mengunci Yesus bukan saya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayo. Sekarang kau kan mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis, kan ininya masalahnya. Jelas. Tunggu, jangan ke situ dulu. Kau baca Yohanes 17:8. Masihkah ada firman yang Yesus belum sampaikan? Oke, aku tanya dulu kok, apakah yang bangkit dari kubur itu hantu? Saya ulang pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Kalau yang pernyataannya itu katanya sudah disampaikan firman itu. Sudah disampaikan. Ada nggak Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi? Adakah Yesus mengatakan tidak ada lagi kusampaikan firman ini terakhir kali? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Iya. Apakah masih ada firman yang belum aku sampaikan? Bisa saja ada lagi yang mau disampaikan. Itu menurutmu karena kau Kristen, penyembah setan. Wajar kau ngomong gitu. Sama aku. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semuanya. Dan setelah mereka menerimanya, mereka melantik aku menjadi utusanmu. Gimana katanya? Maka dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusanmu. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Bisa, masih ada. Dari mana dalilnya? Coba kau bantai itu ucapan Yesus. Ayo. Pada akhirnya kan Yesus bangkit dari kematian. Inilah kamu karena kau Kristen. Kau Jadi menerima ajaran yang muncul belakangan setelah Yesus tak ada di bumi. Bukan. Yesus setelah kebangkitannya tidak ada lagi firman. Amanat agung itu. Itu bukan firman ucapan Yesus. Kan udah aku bilang samamu. Masih ada tidak ucapan Yesus yang belum disampaikan menurut Yesus? Kok menurut Yesus? Yesus bangkit dari kematian. Saya tidak peduli mau setan kayak yang bangkit, mau apapun yang bangkit. Yang saya tanya, masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Ada disampaikannya setelah dia bangkit. Saya tidak tanya konsep Kristen laknatullah. Yang saya tanya konsep Yesus. Masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Ada. Mana ucapan Yesus yang membantah ucapannya? Mana? Yesus setelah dia bangkit kan katanya kepadaku telah diserahkan segala kuasa. Itu karena kamu Kristen, tuyul, kamu Kristen. Jangan kau bawa konsep Kristenmu dulu. Kita dudukkan perkara Yesus dulu, Bung. Yesus mengatakan segala firman
yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Kepada orang Yahudi, Yahudi. Kamu sendiri siapa? orang Kristen. Nah, wajar kau menambahkan karena kau pengikut Kristus palsu. Wajar. Dari mana kau tahu ada Kristus palsu? Pandai-pandaian kau. Yang keluar dari kubur itu yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pernah Yesus sampaikan, itulah si palsu. Jadi siapa Pakai yang keluar? otak enggak kamu? Yang dikeluar dari kuburan itu, yang bangkit dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblis. Mana kata Yesus iblis? Katamu lah dulu. Matius 12, dengar. Matius 12 nomor 38 nomor 40 sampai 40. Angkatan jahat diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Di mana tertulis itu? Itu tanda untuk siapa? Ayat berapa biar kita buka? Ayo. Berapa? Matius 12 nomor 38 sampai ini. Kau tidak kuasai Bibelmu soal masalahnya. Kau cuman korban pendeta aja masalahnya. Silakan kau baca. Ingat ya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan tidak ada itu, kepadaku telah diberikan kuasa. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Itu enggak ada. Itu iblis yang muncul belakangan mensusupi ajaran Yesus, mengatasnamakan Yesus. Ingat nasihat Yesus. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Makanya Yahudi tidak Kristen. Kau baca sekarang. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 kau baca. Matius 12 nomor 38 ya? Iya. Pada waktu itu ini tanda Yunus ya, judul perikopnya aku lihat ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, tanda petik 2, Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari engkau, katanya. Jawab Yesus kepada mereka, generasi yang jahat dan tidak setia ini, maksudnya itu kepada orang Yahudi itunya itu, yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, katanya kan, tetapi kepada mereka, maksudnya kepada orang Yahudi yang menuntut tanda tadi, tidak yang akan mendirikan Kristen. Sebentar dulu. Menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka, kepada orang Yahudi itu yang menuntut tanda tadi, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kata Yesus ini, 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, artinya Yunus ini mati. Sebentar, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mengenai kematiannya ini 3 hari 3 malam itu. Jadi, pertanyaan saya itu tanda untuk siapa? Tanda itu untuk orang Yahudi itu. Nah, angkatan jahat atau angkatan benar? Orang Yahudi ini angkatan jahat yang tidak percaya kepada Yesus. Jahat. Berarti Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, anak manusia keluar dari mana? Bentar, anak manusia ini akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Hari ketiga keluar nggak dari perut bumi? Hari ketiga ini keluar nggak? Itu di atau Lukas, lanjut ke hari keempat? Markus Keluar 11. tidak? Atau dia masih tinggal sampai hari keempat? Keluar kan dikatakan hanya 3 hari 3 malam dia dalam ya, perut bumi. berarti hari ketiga keluar nggak dari kubur? Maka di hari ketiga dia bangkit dari kematiannya. Nah, itu tanda untuk siapa? Tanda bagi orang Yahudi agar mereka tahu bahwa Yesus itu adalah. Tanda untuk siapa? Tanda untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Tanda angkatan jahat atau apa? Tanda bagi mereka bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Tanda untuk angkatan jahat lah si Yahudi itu. Yang nggak percaya. Sekarang Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Itu tanda untuk siapa? Tanda kok bodoh kali kau? Kau yang goblok. Kau yang bodoh. Kau yang goblok. Kau yang talal. Bangkit dari kubur hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Kau imani nggak itu? Tanda itu? Dia memang untuk orang Yahudi itu biar kau tahu bahwa aku ini bangkit pada hari Iya, ketiga. saya tanya samamu, tolol, dongok, bodoh. Itu tanda untuk angkatan jahat dari kalangan Yahudi atau untuk angkatan benar dari kalangan Yahudi?
Kutanya dulu kau. Untuk jahat. Apa hubungannya? Bodoh kan? Kau yang goblok. Sekarang Sudah kau peristiwa baca dalilnya, kau eja lagi kayak anak TK. bodoh Dan kan? angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, tolol? Untuk angkatan jahat, bodoh. Nah, kenapa Kristen percaya dengan angkatan jahat? Kok bukan kata Kristen percaya dengan Memang kau bodoh, makanya kau jadi Kristen. Maka Kami pantaslah Al-Quran mengatakan itu. Wa farikan haqqad dalalah alaihimud dalalah. Maka pantaslah sebagian anak keturunan Adam itu sesat karena bodoh bahlul, tidak menggunakan otak. Sudah pakai bahasa Indonesia kitabmu, masih juga kau tidak mengerti kitab kau itu. Sudah bahasa Indonesia, betapa bodohnya kau jadi manusia. kami peristiwa itu terjadi. Terjadi atau tidak peristiwa itu? Peristiwa itu Terjadi. Nah, Bagus. sekarang murid-murid yang angkatan benar percaya nggak, Tuyul, kejadian itu? Percaya Sekarang nggak? peristiwa nubuatan itu Ku terjadi. tanya Kan? lagi sekali lagi samamu, percaya nggak angkatan benar? Percaya tidak ke-11 muridnya tentang kebangkitan itu? Percaya nggak? Ya percayalah. Nenekmu kiper. Kau baca Lukas 24 mulai dari data nomor 9 sampai 12. Murid-murid yang ke-11 orang tidak percaya, Tuyul. Inilah kalau kau makan duri ikan asin ya. Nah, yang inilah bodoh. kalau kamu itu selalu makan apa yang keluar dari pantatnya pendetamu. Bukannya keluar dari otak, dari pantat yang kau makan. Kau baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kau baca sekarang. Baca. Apakah ke-11 murid Yesus percaya atau tidak? Biar kau tahu, Percayalah. kau itu penerus daripada angkatan jahat, bukan penerus angkatan benar. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kau baca. Pada awalnya mereka si Thomas itu ragu. Pada awalnya mereka tidak percaya. Maksud lo, pada awalnya mereka itu angkatan benar. Lama-lama mereka menjadi angkatan jahat. Yes, betul, kamu betul. Kamu betul. Nah, sekarang kau baca Lukas 24. Jadi Kau baca dulu Lukas 24. udah tahunya aku itu ayat itu Apa? berapa mereka Apa? nggak percaya artinya Enggak ini- percaya. Awalnya. Sekarang begini, Bung. Kalau mereka tidak percaya, apakah bukan karena mereka apakah karena mereka angkatan jahat? Oh bukan. Nah, gitu dong. Berarti murid-muridnya angkatan benar, betul? Betul. Ya memang Nah, sekarang angkatan benar ketika didatangi oleh makhluk yang keluar dari kubur, menganggapnya Tuhan atau menganggapnya hantu? Jujur. menganggapnya Tuhan pada awalnya mereka ragu-ragu. Masalah generasi. Kuulang lagi pertanyaannya. Ketika kemudian hantu ini keluar dari kubur pada hari ketiga, murid-muridnya menganggapnya Tuhan atau menganggapnya hantu? Kalau awalnya mereka menganggap mereka itu nggak, apakah benar ini Yesus atau tidak, itunya itu. Menganggapnya apa? Mereka Mereka menganggapnya apa? Mereka menganggap apa? Mereka itu tahu itu Yesus, tapi mereka masih ragu. Apa betul ini Yesus atau tidak? Ketepak. Tidak masalah. Mereka menganggapnya Tuhan atau menganggapnya hantu? Menganggapnya Tuhan, tapi walaupun ragu-ragu. Inilah Al-Quran, saya mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Kau tahu nggak apa sebabnya Al-Quran saya diwahyukan? Untuk meluruskan dan memberi peringatan kepada kalian yang tidak menggunakan otak. Di situ dalilnya kitabmu mengatakan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul. Kenapa tadi kau nak mau mengatakan itu? Karena mereka itu lupa bahwa Yesus telah mengatakan bahwa Tidak, bukan karena misimu adalah kamu ingin menyesatkan manusia. Al-Quran saya mengatakan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir membantu iblis di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Kamu tidak mau menyebut hantu itu. Kenapa? Kamu ingin menggiring manusia untuk percaya Yesus itu Tuhan. awalnya Kamu itu mereka perpanjangan tidak tangan percaya. setan. Nah, Dalilnya jelas sebentar, mengatakan
mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pret. Emang iya? Nah, kenapa kau tidak mengatakan tadi? Berapa kali saya ulang samamu? Mereka mengira hantu atau mengira Tuhan? Apa jawabanmu? Mengira Tuhan. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Saudaranya setan itu adalah orang kafir. Mereka senantiasa membantu setan untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, Itulah kamu. Kan pada akhir gantian dulu. Kan pada akhirnya Yesus membuktikan bahwa dia adalah tidak hantu. Dia membuktikan dirinya tidak hantu, tetapi membuktikan dirinya apa? Tuhan atau manusia? Membuktikan dirinya Tuhan. Nenekmu kiper. Yesus membuktikan dirinya bukan hantu, aku manusia. Lihatlah aku, rabalah aku, inilah tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian yang memiliki makanan? Dikasih ikan goreng. Dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu atau dia Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia itu adalah seperti Yesus yang kemarin itu, seperti dia itu adanya. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir itu pembantu setan di dalam menyesatkan manusia. Itu fakta, itu real. Yesus kemudian mengatakan, inilah tanganku, inilah kakiku, ada apa dengan kamu? Rabalah aku. Pertanyaan saya, Yesus minta diraba supaya membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia? Jawab. Dia membuktikan bahwa dia manusia, ada daging dan tulang. Nah, pintar. Berarti tidak ada unsur pada pengajaran tersebut. Yesus mengatakan aku Tuhan. Lalu siapa yang menjadikan dia Tuhan? Kamu mau tahu? Ya memang dia Tuhan. Nah, inilah kau. Karena kau Kristen. Makanya kau katakan begitu. Mau kau tahu kenapa kau menganggapnya Tuhan? Ya karena dia membuktikan dia Tuhan. Nah, mana buktinya dia Tuhan? Dia bangkit dari kematiannya, dia membangkitkan orang mati, dia bangkit sendiri dari kematiannya. Izinkan saya tertawa dulu. Betapa dongoknya dan bahlulnya kau. Yesus mengatakan segala mukjizat, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu untuk membuktikan dan mensaksikan aku ini rasul utusan Tuhan. Ayo, Yohanes 5 nomor 36. Betapa bodohnya kau jadi manusia. Kamu nggak malu? Hah? Al-Quran saya datang meluruskan manusia-manusia kucluk, koplak, tuyul, cuplis kayak kau ini. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Sampaikan kepada mereka wahai Nabiku Muhammad bahwa mereka itu adalah tangan kanan setan untuk menyesatkan anak keturunan Adam agar mereka menyertai iblis masuk ke dalam api neraka jahanam. Ada hal apa kau mengatakan dia Tuhan sementara Yesus menamatkan ajarannya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi sekedar pembohong ini. Bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, pekerjaan mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat-mukjizat itulah yang telah bersaksi bahwa aku melakukan itu karena aku adalah utusan Tuhanku. Petrus berkhotbah. Tuhan itu kan Tuhan orang Arab. Petrus berkhotbah. Apa kata Petrus? Jadi seluruh orang Israel harus tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus anak Maria dari kota Nazaret, anak tirinya Yusuf, sepupunya Yohanes Pembaptis, ponakannya Elisabet, ponakannya Zakaria. Bahwa Yesus telah ditentukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk membuktikan, melakukan tanda-tanda dahsyat, mukjizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi melalui perantaraan Yesus yang lemah di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Petrus sudah menyatakan itu, Yesus sudah menyatakan itu. Lantas Kristen ini dari mana datangnya melantiknya Tuhan? Makanya aku bilang, mau enggak aku ajarkan kenapa Kristen menganggap Yesus Tuhan? Mau enggak? Siapa yang mengajarkan mereka kemudian menjadikan Yesus itu Tuhan? Mau enggak? Kenapa kemudian Yesus bisa jadi Tuhan? Mau enggak aku ajarkan? Supaya kau sadar. Untuk apa? Ternyata ajaran Yesus Tuhan itu bukan dari Yesus, tetapi dari unsur Roma Yunani. Mau enggak aku ajarkan? Untuk apa? Kau kan Islam, ngapain ngajari aku? Karena saya lebih paham daripada kamu. Penyesatnya kau Sekarang mau aku buktikan bahwa saya lebih paham daripada kamu.
Buktikan. Oke, baik. Kamu buka kitabmu sekarang di Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ayo, belajar. Tidak apa-apa, jangan gengsi. Lanjut aja lah. Aku lagi jadi jalan, aku keluar. Oke, saya kasih pengajaran samamu kawan. Di dalam kitabmu Kisah Para Rasul 14 nomor 11, Paulus itu dianggap dewa Theos, dianggap dewa Hermes. Begitu juga Barnabas, dianggap dewa Zeus. Betul? Ya, Betul? dia bagi orang Yunani. Dalam penginjilannya Oke. dianggap dewa itu. Ya, nah dewa yang dimaksud di sini siapa? Dewa-dewa mereka yang turun ke dunia dianggap Dewa orang- mereka sebut dengan gelar apa? dewa dianggap mereka ya bisa jadi Theos atau Theos, Theophae? Theos itu. Theos, pintar kali. Wah, keren, tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang ketika Anda memahami bahwasanya Kisah Rasul 14 nomor 11 nomor 12, ternyata orang yang datang dengan mukjizat sakti seperti yang dipraktekkan oleh Paulus, bagi mereka itu adalah dewa Hermes, bagi mereka itu adalah Zeus. Betul? Bagi orang yang Yunani itu benar, dipikirnya itu si Paulus itu dewa. Bagi orang Roma juga betul? Kalau bagi orang Roma aku kurang tahu, tapi bagi orang Yunani di Galatia. Ye, orang Roma itu penyembah Hercules, Zeus, penyembah dewa Salah. Horus. Apa konsep itu mereka dewa- kemudian? dewa Jupiter, Tunggu. Jupiter Hermes. Itu orang Roma. Tunggu. Kalau Romawi Zeus orang sebelum Yunani. iya, tak pahami. Orang Yahudi tidak mengajarkan kemudian memahami dewa-dewa Roma dan dewa-dewa Yunani. Sekarang ketika orang orang Romawi mengadopsi pemahaman mereka, kepercayaan mereka, mereka selalu menggunakan mitologi Yunani. Sampai sini paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Ketika Paulus datang, ketika Barnabas datang, pandangan orang-orang Roma Yunani, dia ini Theos, dewa yang nuzul menjadi manusia. Betul? Si Paulus ya. Yes, Bukan betul? Ya Betul? Dianggapnya mereka sekarang, dewa. Oke, sekarang ketika Yesus melakukan mukjizat sekiranya seperti apa yang digambarkan oleh Kristen, bagi orang Yahudi dan bagi Yesus, dia Tuhan, dia Theos, dia dewa, Elohim, atau dia utusan Tuhan? Sekiranya dia itu guru-guru bagi orang Dia, Israel. dia utusan bagi orang Israel, bagi Yesus. Betul? Betul, utusan dia Nah, hamba. kemampuan, kekuatan, mujizat yang dimiliki oleh Yesus ketika dinalar oleh orang Roma dan Yunani, posisi Yesus sebagai dewa, anak dewa. Oh, Yesus nggak sampai ke Romawi. Tunggu. Sampai ke Roma. Saya tahu, saya paham, saya ngerti. Nah, Pertanyaan jangan saya, bawa dia ke Roma. dengar, ketika konsep yang ada pada diri Yesus, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dikonsumsi oleh orang Roma dan Yunani, maka dalam pandangan mereka, Yesus ini jelmaan Theos. Betul? 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 Saya ulang lagi pertanyaan saya. Loh, tadi Paulus dianggap apa ketika dia datang ke sono? Dianggap apa? Dianggap dewa Hermes. Ketika berita-berita, cerita-cerita ini dijual oleh Paulus ke mereka, maka Yesus ini dianggap jelmaan dewa mereka atau dianggap jelmaan Tuhannya Yahudi? Jawab dengan jujur. Orang-orang Roma Yunani ketika diberitakan tentang Yesus, ini yang buka kamera bisa nggak ditutup aja dulu? Ditutup aja dulu bang. Nanti kalau anda mau diterapi, nanti saya terapi. Sabar dulu. Pasien ini dulu yang pertama. Ditutup aja kameranya. Bingung saya entah ngapa-ngapain anda. Jadi ketika saudara mendengarkan cerita-cerita tentang Yesus, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, badai menjadi tenang dan seterusnya. Berita-berita ini sampai kepada Romawi dan Yunani, mereka menganggapnya inkarnasi Tuhannya Yahudi atau inkarnasi dewa mereka? Jawab. Host bisa ditutup dulu kameranya abang ini. Ngapain dia? Atau diturunkan aja dulu? Ya gimana?
Yang Gimana? menjadi dewa itu dianggapnya si Paulus, bukan Yesus. Bagi orang Sabar Yunani dulu, itu. jangan sembunyikan. Jangan disembunyikan kebenaran itu, saudara. Ketika Jangan informasi sembarangan tentang yang dianggap Yesus, mereka dewa itu dulu. Ya. 13 buku Silakan, Paulus itu dikirim ke mereka orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah asing, sekaligus pengakuan Paulus, aku diutus kepada non-Yahudi. Oke? Ketika berita-berita tentang Yesus, kesaktian-kesaktian Yesus itu kemudian sampai ke tangan mereka, mereka menganggap Yesus ini anak dewanya mereka, atau menganggap Yesus ini sebagai inkarnasi Tuhannya Yahudi? Jawab. Paulus berkata kepada mereka, Yesus yang kuberitakan ini ada lebih tinggi daripada dewa-dewamu itu. Saya ulang lagi. Ketika Coba. pemberitaan tentang Yesus ini sampai di tengah-tengah mereka penganut agama pagan Roma Yunani, Yesus diberitakan oleh Paulus, mereka menganggap Paulus ini memberitakan tentang dewa mereka, atau Paulus memberitakan tentang Tuhannya Yahudi yang datang kepada mereka. Memberitakan Tuhannya Yahudi, bukan memberitakan dewa Sejak mereka. kapan orang Roma Yunani tunduk kepada Tuhannya Yahudi? Sejak kapan Romawi Yunani tunduk kepada Torah? Kutanya dulu, sejak kapan? Tidak pernah mereka tunduk itu pada Tidak Torah. pernah. Berarti yang Paulus ajarkan ini adalah menyeret kembali kisah-kisah sejarah yang sudah mendarah daging terhadap Roma Yunani, sehingga Paulus membersihkan mereka dari ajaran Torah, tidak memberikan dan tidak memberatkan mereka menjalankan hukum Taurat. Betul? Salah lah. Paulus memberikan mereka supaya melakukan hukum Taurat? Paulus memberitakan Yesus dengan Bukankah segala- Paulus sudah mengatakan, kalau kau sunatkan dirimu, dewamu yang bernama Kristus itu tidak berguna bagimu? Betul? Kalau kau mengharamkan dirimu makan babi, maka sungguh engkau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dari hukum Tuhan. Betul? Hukum Taurat tidak menyelamatkan lagi, itu kata Paulus. Nah, itu maksudnya. Jadi ajaran itu diajarkan kepada orang Yahudi atau kepada orang Romawi? Ajaran baru, namanya perjanjian baru. Nah, itu diajarkan kepada orang Yahudi atau non-Yahudi? Kepada dunia Yahudi, Nah, non-Yahudi diajarkan. Mereka terima nggak ajaran itu? Terima. Terus Yesus dianggapnya siapa? Tuhannya Yahudi atau dewa nenek moyang mereka? ya Tuhannya si Paulus. Tuhannya siapa yang mereka ajarkan kemudian? Tuhannya orang Romawi, sabar. Tuhannya orang Yahudi yang dijual Yesus Paulus, atau Tuhan nenek moyang mereka yang turun ke bumi bernama Kristus? Kau salah, Yahudi nggak mengakui Yesus Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang. Orang-orang Roma yang pertama kali mendirikan agama Katolik ini menganggap yang mereka sembah bernama Kristus itu inkarnasi dari Theos, dewa moyang mereka, atau Kristus anak Maria yang adalah orang Yahudi. Kristus anak Maria yang adalah anak Yahudi. Ada nggak orang Roma mau menyembah orang Yahudi? Karena dilihatnya mujizat itu jadi mau percaya. Mereka setelah dikunci otaknya, dikatakan itu adalah penjelmaan dari Theos. Mereka percaya nggak? Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Ketika mereka kemudian diajarkan bahwa ini adalah penjelmaan Yod-Heh-Pape, mereka percaya? Sebagian percaya, sebagian nggak Tidak percaya. ada percaya. Orang-orang Roma tidak ikut tunduk kepada aturan Yahudi. Ingat, Herodes, kemudian Pilatus hidup di kalangan orang-orang Yahudi, malah menjajah, bukannya tunduk kepada Tuhan mereka. Tapi ketika Mereka nggak kemudian percaya. pengajaran Herodes tentang nggak percaya. Theos, ketika pengajaran Pilatus tentang nggak percaya. Theos datang kepada mereka, datang kepada mereka dalam nama Kristus, laku keras ajaran tersebut. Nah sekarang, mari kita lihat, kita buktikan di dalam pengajaran Paulus di kitab Filipi 2. Yang dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos telah merendahkan dirinya dan Theos taat sampai mati, bahkan Theos mati di kayu salib. Pertanyaan saya, surat ini ketika dibaca oleh orang-orang yang ada di Filipi sana, yang mereka anggap Theos turun ke bumi menjadi manusia, Tuhannya Musa,
atau Tuhan nenek moyang mereka? Tuhannya Paulus. Mulai ngaco kan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Iblis memiliki pasukan-pasukan dari kalangan manusia yang akan senantiasa membohong, berdusta, menutupi kepahitan meskipun mereka tahu. Inilah yang terjadi. Ulang lagi, ketika orang Filipi mendengarkan kabar Theos turun ke bumi menjadi manusia lalu mati dibunuh oleh orang-orang Roma, pertanyaannya saya kepada saudara, mereka menganggap yang turun ke bumi menjadi Kristus ini Tuhannya Musa atau Tuhan nenek moyang mereka? Kalau pernyataan Paulus, Yesus itu adalah Tuhannya Musa. Artinya artinya Musa. Tuhannya Musa diceritakan dalam suratnya Paulus itu di data nomor 9-nya. Sebab itulah Tuhannya Musa sangat meninggikan dia. Betul. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Menurut surat Paulus mengatakan, Tuhannya Musa itu mengambil rupa daging, itulah dia Yesus. Tidak ada Tuhannya Musa mengambil rupa daging. Paulus tidak mengajarkan Tuhannya Musa. Paulus mengajarkan Tuhannya ya Romawi kepada Romawi. Ah, kau bohong kau. Siapa bilang saya bohong? Anda lihat Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Theos mati di atas kayu salib. Ajaran ini kira-kira Paulus ajarkan kepada Yahudi atau ajarkan kepada non-Yahudi? Kepada non-Yahudi. Kenapa Paulus tidak mengajarkan kepada Yahudi? Karena memang dia menginjil untuk non-Yahudi. Kenapa dia tidak mengajarkan Yahudi? Kenapa? Dia mengambil pilihan untuk menginjil kepada non-Yahudi, ke Roma dan ke... Alasannya kenapa dia tidak kemudian mengajarkan kepada orang Yahudi? Dewa turun menjadi manusia, apa alasannya? Karena Ingat? untuk orang Yahudi cenderung Petrus, Yakobus itu untuk orang Yahudi, tetapi untuk non-Yahudi Paulus kenapa? Karena Paulus itu ahli Taurat. Paulus tahu tidak mungkin laku kalau ini kujual kepada orang Yahudi. Bagaimana mungkin orang Yahudi dengar? Bagaimana mungkin orang Yahudi bisa dia tipu dengan mengajarkan, Yot-He-Pape yang diterangkan di dalam kitab bukan manusia dan bukan anak manusia, yang dalam kitabmu Tuhan itu tidak sesuai, tidak sama dengan makhluk, yang dalam kitabmu Tuhan itu maha hidup dan maha mematikan, telah datang kepadamu, mati yang kau bunuh itu Tuhanmu loh. Ada Yesus pernah mengatakan begitu? Nggak ada. Nggak ada Yesus pernah mengatakan itu. Di Filipi 2, dewanya orang Roma turun ke bumi menjadi Yesus, lalu Tuhannya Yahudi meninggikan dia. Itu dalil, itu fakta. Makanya dalam Roma 14 nomor 9, apa yang dikatakan Paulus? Untuk itulah Theos mati, agar Theos dibangkitkan kembali oleh Elohim Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi non-Yahudi. Kau baca teliti kitabmu. Kan kau cocok-cocokkannya itu. Tidak bisa, Bung. Paulus itu ahli kitab. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Percayalah, waspadalah kepada orang Farisi. Celakalah orang Farisi. Kenapa? Dia akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadikan pengikutnya itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Matius 23 nomor 15 dan digenapi nomor 36. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat tadi? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Oh salah, kok jadi Yesus kok bilang angkatan jahat, bodoh tidak kali. bisa, Bung. Tidak bisa. Sekarang kita pada kesimpulan.
Kamu yang bodoh, kamu yang bahlul. Sekarang kita sampai jahat kepada itu kesimpulan. dinyatakan Yesus kepada orang Yahudi. Maksudnya itu Yes, angkatan betul. Dengar dulu. Dan angkatan jahat itu menyeberangi lautan, Kenapa kau bilang menjelajahi Yesus daratan, jadi angkatan mentobatkan jahat? orang menjadi pengikutnya, betul? Tunggu dulu. Kenapa kau bilang Yesus itu yang si 3 hari 3 malam itu jadi angkatan jahat? Lah, itu Yesus Apa yang mengatakan. Makanya saya Maksud katakan. kata-kata itu cuma bahwa Makanya saya katakan. kepada Makanya saya katakan. Silakan. Kepada angkatan jahat ini maksudnya yang ditunjuknya itu kepada orang Yahudi yang gak percaya dengan Yesus ini. Orang Farisi, orang Farisi kan? Iya, orang Farisi kurang asam ini, ahli Taurat itu kepada Iya, Paulus lah itu. jahat ini, kepada angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, maksudnya kepada orang Yahudi yang nguji-nguji itu. Nah, kenapa Kristen kau bilang yang ngajarin orang Yahudi nggak? Jangan dulu ke Kristen, kita bahas cerita angkatan jahat masih ini. Siapakah yang dimaksud? Gini juga. Siapakah yang dimaksudkan Yesus angkatan jahat? Yang pertama satu orang Farisi. Orang Yahudi yang menolaknya. Yang menolaknya. Kenapa kau bilang yang mati 3 hari 3 malam itu adalah angkatan jahat? Hei, lucu ente ini. Kau yang lucu. 3 hari, dengar. 3 hari 3 malam, di situ Yesus menyebutnya sebagai anak manusia. Anak manusia, pada kesimpulannya, jemaat atau umat Yahudi ketika Yesus datang, mereka terbagi 2, angkatan jahat dan angkatan benar. Betul? Betul, yang percaya dan yang tidak percaya. Oke, yang percaya itu disebut angkatan benar, yang tidak percaya disebut angkatan jahat. Ada tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Apa tanda untuk angkatan benar? Anak manusia akan nampak di tengah langit. Oh enggak, itu salah. Enggak begitu spesifiknya. Gimana salah? Guru, apa tanda? Apa tanda kedatanganmu? Oh, salah. Jawab Yesus. Ini angkatan benar minta tanda, angkatan jahat minta tanda. Angkatan benar minta, guru, apa tanda kedatanganmu? Aku nampak di tengah kuburan atau aku nampak di tengah langit? Jawab. Oh, itu tuh kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ulang lagi. Angkatan benar minta satu tanda. Dan ketika angkatan benar minta tanda, Yesus mengatakan tandanya anak manusia akan terlihat di tengah kuburan atau akan terlihat di tengah langit. Jawab. Oh, beda konteks, beda cerita, beda narasi. Saya ulang lagi. Ini yang keempat kalinya. Ketika angkatan benar minta tanda, guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Aku nampak di tengah kuburan atau aku nampak di tengah langit? Jawab. Oke, sekira sudah cukup jelas. Angkatan jahat minta satu tanda. Tanda yang diberikan adalah keluar dari kubur. Anak manusia keluar dari kubur. Angkatan benar minta tanda. Anak manusia akan keluar di tengah langit. Kristen berada di mana? Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Kalau ada pasien baru, mungkin ada Dinda Kancang di sini. Memberikan materi juga mungkin. Yang pasti edukasi udah sampai. Saudara Gabriel mau waras atau mau tetap gila, silakan. Kita nggak ada paksa. Silakan teman-teman. Masya Allah. Ya, sebelumnya saya mau nyapa dulu. Ini MB Irianto ini Muslim apa Kristen? MB Irianto. Muslim. Muslim, baik. Nyimak dulu ya Bang ya. Ini host, siapkan tim medis host. Karena sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari hotelnya. Ini bahaya iya, ini. iya. Udah. Teman-teman coba ditelepon ditelepon ambulan. Apa itu kok jadi ambulan kalian panggil? Silakan dinaikkan saudara kita yang Kristen lainnya. Saudara Gabriel duduk santai dulu, lanjut makan. Ya, teman-teman Oten silakan naik. Silakan sini naik lagi.
Siapa tadi Lambena siapa tadi? Yang buka-buka Ya, data. yang tadi yang Lambena tadi itu yang membuka data, silakan naik Bang. Ya, udah saya jambak Bang Lambena naik. Kasih tempat yang ini, yang luas dia. Kasih kursi, nyalakan AC. Yang muslim jangan minta naik dulu. Soalnya kebanyakan nih yang minta naik muslim semua rupanya. Lambe, naikkan yang tadi. Saudara Lambe naik Bang. Kita butuh data, betul. Silakan. Bang Lambe, sini naik Bang Lambe. Udah saya jambak tapi nggak naik. Ini Kita MRS. bertanya, ayo naik, silakan. Kasihan di gereja nggak bisa nanya, kalian boleh tanya di sini. Gratis loh di sini. Iya gratis. Ini MRS. Aduh. Oke, sambil nunggu yang tadi dipaparkan Gurunda, boleh kita tampilkan datanya juga ya, berdasarkan dari penjelasan dari Kristen. Kisah 14 nomor 11 itu menarik. Sambil nunggu Oten yang naik, tapi Gabriel ini masih bernapas ya. Masih dia perbantuan dari alam gaib. Nah ini memang menarik ya yang kita bahas tadi ini Gurunda. Jadi kan memang kalau kita baca di sini dijelaskan, sebentar saya bukakan dulu. Nah ini yang tadi dibaca. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini dewa di sini Theos ya. Dewa di sini dalam bahasa Yunaninya Theos. Artinya Theos telah turun ke bumi ke tengah kita dalam rupa manusia. Dan di sini dalam bahasa Likaonia. Bahasa Likaonia itu bangsa orang mana sih kan gitu. Ini penjelasannya di sini ada dalam pemahaman orang Kristen sendiri, penjelasannya dari Matthew Henry. Nih, mereka orang banyak menyangka sebentar. Di sini dikatakan nih, aduh ya Allah, miknya. Likaonia sebuah dialek bahasa Yunani. Artinya sudah mengakar di bangsa Yunani. Kisah dewa-dewa itu kan sudah ratusan tahun sebelum Yesus. Oke? Nah, bahasa Likaonia inilah bahasa Yunani, sudah mengakar di mereka bahwa dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa. Nah, yang tidak lebih rendah daripada dewa meskipun dalam rupa manusia. Gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir pagan. Jadi konsep tentang dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia itu sudah mengakar di tengah bangsa Yunani, dewa-dewa Yunani. Karena mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Di abad pertama ada yang mengadopsi Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, atau Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kan gitu. Nah, konsep terbaru ini maka secara pemahamannya itu mengadopsi ke pemahaman di dewa-dewa bangsa Yunani, di mana kitabnya sendiri mengkonfirmasi ini konsep pemahaman bangsa pagan atau kafir. Jelas kitabnya itu bilang. Oke, Gabriel. Oi. Konsep dewa-dewa Yunani, Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Konsep Kristen, Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Sama atau beda? Mirip. Bukan mirip, bukan percaya bukan itu. Kok jadi mirip? Adinda, coba itu saya bacakan 1 Petrus 4:16. 1 Petrus 4:16. Oke, kita buka ya. Gak Nah, kalau dikatakan mirip, sama itulah konsepnya dari Kristen.
Jadi memang mengadopsi ke konsepnya dewa-dewa Yunani. 1 Petrus 4:16 ya. Iya. Sementara dijelaskan oleh Matthew Henry, konsep dewa Theos turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep ajaran pagan, ajaran kafir. Ada juga konsep pagan begitu, macam Hercules itu kan dianggap setengah dewa, nggak masalahnya itu. Lah iya, pertanyaannya kan konsep itu duluan mana, Kristen atau Yunani? Yunani ada juga duluan kayak gitu. Nah, memang Yunani duluan. Oke. Makanya kan mengadopsi di situ kan. Kalau kita buka sejarah Trinitasnya, kita lihat memang mereka mengadopsi. Bentar ya, ini mana tadi? Oke, kita buka ini 1 Petrus 4 nomor 16. 1 Petrus 4 nomor 16 kita buka, kita baca. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Pertanyaan saya, memuliakan Theos yang mana ini? Memuliakan Allah. Nah. Asbun lu Ketika orang-orang non-Yahudi memuliakan Theos, orang-orang non-Yahudi memuliakan Theos, Theos yang mana yang mereka muliakan? Oh, kalau orang Yunani sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan di Galatia, di Tesalonika, mereka berdewa-dewa, mereka menyembah dewa-dewa memang. Iya, makanya dewa mana yang mereka pahami di sini ketika mereka memuliakan dewa dalam nama Kristus, dewa mana? Mereka memuliakan, kalau setelah mereka mengenal Kristus, mereka percaya, mereka Oh, memuliakan. tidak bisa. Kecuali mereka mendalami ilmu tauhid berdasarkan kitab Torah. Mereka harus diajarkan dulu. Akulah Tuhan yang telah membebaskan kalian. Tunggu, yang membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Apa kata orang Romawi? Emang kita pernah diperbudak Mesir? Yang telah memberikan perjanjian kekal kepada kakekmu Abraham untuk bersunat kulub. Emang kita keturunannya Abraham? Akulah Tuhan yang kemudian memegang engkau ketika engkau dikejar oleh musuhmu dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Emang kita pernah ikut di situ? Wah, ini bukan dewa kita, ini mah beda. Jadi jangan Anda mengatakan seakan-akan mereka berpikir kepada Tuhan Yahudi. No, mereka berpikir kepada dewa nenek moyang mereka, dewa Hermes. Dari mana kau tahu mereka berpikir kepada nenek moyang mereka? Dari mana kau tahu pandai-pandaian kau? Buktinya mereka masih merayakan Natal setelahnya kan? Mereka masih memperingati kemudian memperingati kebangkitan Tuhan dari kubur. Mereka masih makan babi. Mereka masih merayakan tahun baru. Sinterklas masih ada. Natalan masih mereka lakukan. Prosesi-prosesi Trinitas mereka masih pahami. Mereka masih anut. Mereka menggunakan kitabnya Yahudi dengan terjemah yang mereka sebut perjanjian lama. Itu hanya sebagai aksesoris doang. Mereka tidak melakukan praktek yang ada di dalamnya, tidak mempraktekkan apa yang ada di dalamnya. Mereka menggunakan perjanjian lamanya orang Yahudi itu hanya sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran terhadap Kristus dewa mereka. Itu fakta, itu real. Mereka tidak memuliakan Tuhannya Yahudi. Mereka memuliakan dewa-dewa mereka yang turun dalam nama Kristus. Itulah yang disebut oleh bukan saya mengarang, bukan saya mengarang. Sekarang pertanyaan saudara, sekarang saya bertanya sama Anda, boleh nggak orang Kristen melakukan Natalan di dalam sinagogenya orang Yahudi? Boleh nggak? Boleh. Ada biasa aja mukanya, nggak usah dijelekin muka lu, gadrul. Boleh katanya orang pikul salib aja diludahi, apalagi masuk di rumah ibadah mereka. Jangankan di sinagog, kau tanya boleh nggak? Artinya kalau kau tanya sama aku boleh nggak? Boleh saja. Di kandang ayam pun bisa kami merayakan Natal. Iya, orang Yahudi membolehkan tidak kalian merayakan Natal di tempat mereka, di sinagoge mereka. Oh, jangan tanya sama aku, tanya sama orang Yahudi lah.
halilintar. Tidak Kan kau tanya mungkin. sama aku. Kalian itu Gabriel, bisa- dianggap sebagai penyembah dewa. Kalian itu dianggap sebagai penyembah dewa. Makanya orang Yahudi itu kalau ibadah tidak mau masuk ke dalam gereja. Yang kau tanya tadi, boleh nggak kau melaksanakan Natal di sinagoge? Kalau kau tanya sama aku ya boleh, apa urusannya di kandang ayam aja bisa merayakan Natal, apa nggak ada masalah, di tempat manapun bisa merayakan Natal. Itu Karena di pertanyaan sinagoge. orang Tapi bodoh kalau kau tanya berarti. apa Yang orang saya Yahudi tanyakan, memperbolehkan? yang saya tanyakan adalah boleh tidak orang Kristen ya oleh orang Yahudi merayakan Natal mereka di sinagoge? Kalau diizinkan mereka ya boleh. Kalau dikasih Nah, izin, sekarang diizinkan nggak? ya kan belum kutanya. Tanya dulu lah, dikasih nggak ruangan itu? Contohlah dong. Tidak mungkin. Tanya. Tidak mungkin. Kenapa? Kok tidak mungkin? Hukuman terberat, baca Yehezkiel 9 nomor 6 nomor 7 8. Hukuman terberat yang sangat dibenci oleh Tuhannya Yahudi adalah orang-orang Yahudi memasukkan orang tidak bersunat ke dalam upacara ibadah mereka. Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagogi, masuk ke kota Yerusalem haram hukumnya Kristen masuk ke sana. Itu dalil. Gak boleh Itu banyak orang masuk Kristen ke itu. Tunggu dulu, itu orang Kristen tuh banyak itu apa wisata rohani ke Yerusalem itu? Iya, di luar tempat yang mereka sucikan boleh, tapi masuk ke dalam tempat suci sebenarnya itu nggak boleh. Sekarang mereka bisa masuk karena unsur bisnis. Kalau mereka kemudian menjalankan perintah yang ada di dalam kitab mereka, mustahil orang-orang Kristen bisa menginjak tanah Yerusalem. Nggak boleh sebenarnya. Dalil. Tapi karena mereka pelanggar hukum, dari sejak Nabi Musa memang pelanggar, ya mereka tidak menjadikan itu sebagai acuan dalam beragama. Anda baca kitab mereka. Makanya aku bilang, Anda boleh baca. itu sekarang wisata rohani banyak ke Yerusalem, 40 juta pergi ke Yerusalem itu. Ya, itu bisnis. Makan bakso di Yerusalem itu. Tapi kalau Kau bilang dia tadi tak berdasarkan bisa, dalil, itu dia bisa. dengar, terjaga-jagalah, Bisa, kenakanlah itu kekuatanmu fakta seperti lapangan pakaian bisa. Haision. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gak boleh. Tapi karena orang Yahudi lebih itu kan- mementingkan bisnis, ya dianggap sepele, kitabnya ditutup kitabnya. Yang kau bilang Tapi kalau kita lihat dalil, Bang, orang Kristen itu nggak boleh masuk ke Yerusalem, nggak boleh. nggak sekaku itu sekarang Bang aturan, nggak begitu. Iya sekali. sekarang memang tadi Tuhan mereka aja dibilang sama orang Kristen jadi manusia dan mati kok. Apalagi kalau cuma hukum seperti itu. Jadi saudaraku tolong kau tanya. renungkan. Nah, Tolong kau apa yang mau kau renungkan renungkan juga? bahwa ketika Paulus itu mengajarkan tentang Theos turun ke bumi, Paulus itu tidak merujuk ke Tuhannya Yahudi. Paulus itu merujuk kepada Tuhannya orang non-Yahudi atau Yunani atau Romawi. Makanya dia tidak mengajarkan ajarannya ke Yahudi, dia mengajarkan ajarannya ke non-Yahudi. Anda tidak percaya? Silakan Anda buka kitab Anda Lukas 21 nomor 15 sampai nomor 26. Anda baca di situ. Bagaimana Paulus setelah kembali mengajarkan agama Kristen, masuk kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Di Lukas belum ada Paulus belum. Apa? Di Lukas belum ada Paulus. Di kitab Lukas. Kisah para Rasul. Oh, kisah para rasul ya ada. Lukas, kisah para Rasul ditulis oleh Lukas di sana di bab 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah pulang mengajarkan agama Kristen, masuk di Yerusalem, bertobat dia dari mengajarkan agama Kristen itu. Ketawa paling jahat. Lucu karena 2 miliar orang di prank sama Paulus tapi nggak sadar-sadar. Gitu loh saudaraku. Boleh Anda baca Lukas kisah para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Maksudmu
Apakah Paulus kembali ke hukum Taurat dia setelah mengajarkan kekristenan? Yes. Tetap nggak dia punya Yes. Taurat. Salah kau. Dia kembali kepada hukum Torah. Anda boleh baca. Enggak. Baca. Enggak. Baca. Bagiku Taurat adalah sampah katanya. Baca itu di luar. Setelah dia di luar, oke. Tapi ketika kembali ke Yerusalem, dia bertaubat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Kembali ke Yerusalem, kembali menjadi Yahudi. Iya. Ayo. Dia kan Iya. negara. Gabriel, muka lu nggak usah dijelekin. Udah jelek. Kocak mukanya. Aduh. Jadi ini Juma nih mau nipu aja kerjanya. Lah, aku kasih data kawan, aku kasih data. Kau kasih data, lalu kau memelintir maknanya. Oke. Bolehkah Anda baca Kisah 21? Ada yang bisa bacakan di sini? Bisa. Coba dibuka dulu. Aku lagi di atas tadi ya, kitabku. Baca kitab. Nah, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Kembali maksudnya. Ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan secara terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengarkan itu, mereka kemudian memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali datang kemari. Sebab itu, wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu. Nah, ayo. Lakukanlah pentahiran, pensucian, pembaptisan dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, alias hanya kabar burung, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri mereka dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dirinya, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus kembali melakukan persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa yang dipersembahkan Paulus kira-kira? Manusia atau binatang? Persembahkan Paulus. Apa dipersembahkan Paulus? Iya, sekarang pertanyaannya, orang Yahudi kalau mempersembahkan kurban, apa yang dipersembahkan? Orang Yahudi? Ya. Ya, kami pun melakukan persembahan kami loh. Kami pun Saya melakukan ulang persembahan lagi, ini orang Kristen. saya ulang lagi. Paulus ketika mempersembahkan persembahan di bait suci Elohim, itu persembahannya apa? Nggak tahu.
Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir, mereka senantiasa membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan dan mereka tak henti-hentinya menyesatkan. Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa persembahan Yahudi melalui Nabi Musa? Manusia atau binatang? Di ayat Berarti itu kan nggak ada dengan- ditulis, nggak ada apa yang dipersembahkan Paulus di situ kan nggak jelas, nggak ada dipersembahkannya domba atau jadi merpati. menurutmu Paulus mempersembahkan Yesus lagi disalib pada saat itu atau binatang? Nggak tahu, bisa saja uang, bisa saja apa, uang koin. Di mana persembahan yang dipersembahkan Nabi Musa itu untuk koin? Tunggu dulu. Pernah nggak kau lihat janda yang mempersembahkan 2 koin itu? Kata Yesus, lebih besar persembahan janda itu daripada orang Farisi. Iya, ada. Bisa koin, juga tepung, bisa tepung, bisa Nggak roti, mesti domba. bisa Nggak, roti. jangan berpikir. Tunggu dulu, bisa roti, bisa domba, koin. bisa kambing, bisa sapi, bisa lembu, bisa duit. Bisa duit? Nah, bisa duit. Bisa nggak manusia dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Pandailah kau, kawan. Berarti Paulus ini berpura-pura bertaubat atau dia hanya Nggak ada yang berpura-pura situ. berarti Mana? dia bertobat, serius bertobat berarti, betul? Betul kayak mana? Loh, gimana sih? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang Kristen ini selalu saja menutupi ajaran iblis. Pertanyaan saya, Paulus ketika melakukan persembahan itu betul-betul bertobat atau pura-pura? Bertobat di jalan Kristus maksudnya. Ngapain dia lagi kembali Ya kok kepada jalan Musa? Kristus pula tuyul. Dia justru kembali ke Yerusalem bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kok bertobat Kristus pula? Inilah Al-Quran. Kenapa penting Al-Quran datang? Untuk supaya meluruskan kalian yang bengkok sebengkok-bengkoknya. Jelas itu kok. Bahkan di orang Yahudi ribuan orang telah bertobat kepada jalan Kristus. Kan udah banyak bertobat dibuat sama Paulus, ribuan orang. Sekarang ketika dia kembali ke Yerusalem, kau baca tadi kan? Kau dengarkan apa yang saya katakan, bukan? Dia masuk juga Dia disuruh Allah. kemudian bertaubat, bukan? Disuruh bertobat. Bertobat nggak dia? Sekarang aku tanya gini Juma, gini dia. Kita analisa dulu sini. Ngapain dia balik lagi ke bait suci itu? Apakah si Paulus ini menyembah Elohimnya orang Yahudi? Benar. Sekarang kau tanya sama aku, Gabriel. Sekarang pergilah kau dulu Gabriel ke Yerusalem, Gabriel. Masuklah kau ke sinagoga. Mau nggak kau menyembah Elohimnya orang Israel? Mau? Kenapa kok mau kau Gabriel menyembah Elohim orang Yahudi itu? Karena Elohim orang Yahudi itu adalah Yesus yang dalam wujud manusia. Yesus ini adalah Elohim orang Israel dulu. Ngerti nggak kau itu? Parah kau, memang parah. Udah kau istirahat, Kau istirahat nih, ada pasien baru. Begitulah si Paulus itu. Nggak ada masalah gitu. Enggak. Kau bohong. Kau berbohong. Silakan saudara Lambena Agalo, apa yang Anda ingin perbincangkan dengan guru? Silakan. Selamat siang ya, Saudara Suma. Iya, siang. Saya mau bertanya saja, Saudara Suma. Oh, bertanya, kirain tadi mau ngapain. Iya, lanjut. Saya dari GKI ya, dari Maranatha. Saya Kristen. GKI Gelora Bung Karno atau apa maksudnya? Ya, saya mau Gelora bertanya Bung Karno, ke Bang GBK, Guruda. Oh, Suma aja. Gini Bang Suma, di GKI sama di Katolik sama di agama Islam tuh Tuhannya berbeda-beda ya. Kalau iya, di jelas berbeda. GKI, percaya kepada Tuhan Allah, percaya juga kepada Yesus Kristus. Di Katolik berarti. percaya kepada ibunda yaitu perempuan suci sama percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di beda Islam lagi. percaya kepada Muhammad dan kepada Allah. Yang betul, yang suci di antara agama-agama ini yang mana? Coba Ya Bang masuk Suma akal. jelaskan. Ya masuk akal yang benar. Yang tidak masuk akal itu yang tidak benar. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi menciptakan akal kita lalu memberikan ajaran yang bertentangan dengan akal kita. Tak mungkin. Tidak mungkin pabrik yang benar mengeluarkan motor metik dengan buku panduan kulkas.
Ya, bukan tablik yang benar ya. Itu memang keyakinan berbeda-beda agama gitu. Iya.